Pemirsa, di kesempatan ini saya berada bersama dengan Bapak Kepala Desa Pariti dan juga Bapak Kepala BPD Desa Ketua BPD Desa Pariti. Selamat siang Pak Kepala Desa. Siang. Pak BPD, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar? Sehat. Pak Desa tambah ganteng sekali. Ya pemirsa, kita akan ngobrol pintar bersama Suara Harapan terkait dengan permasalahan dana CSR. Menurut informasi yang didapati Pak Desa bersama Pak Ketua BPD, ada kesepakatan yang telah dibangun antara masyarakat, pemerintah, dan juga pihak perusahaan yang ada di tempat ini, bahwa setiap tahun itu ada kontribusi dari perusahaan sekian-sekian. Nanti Pak Desa bisa memperkenalkan nama dan menjelaskan secara detail sehingga apa yang dipikirkan oleh masyarakat ini tidak sesuai dengan yang di lapangan atau faktanya. Silakan Bapak Desa memperkenalkan nama. Polemik CSR. Terima kasih. Nama saya Melchior Raja, Kepala Desa Pariti. Jabat saya 6 tahun. 6 tahun, satu periode. Oke. Tapi kan doa BPD aja perpanjang lagi 2 tahun. Amin. Ya. Jadi baik. Artinya bicara CSR ini tentu orang menganggap ini polemik. Seolah-olah bahwa pemerintah, PMDes Desa Pariti dan BPD mendiamkan anggaran yang menjadi kesepakatan di desa. Jujur bahwa kesepakatan 2019 itu perusahaan bantuan kemanusiaan berupa BLT. Setelah habis BLT ada polemik, jadi RDP di kantor bupati, di aula wakil bupati, Pak Yeri Manafe waktu itu. Ya. Jadi kesepakatan yang dibangun itu perusahaan memberikan kontribusi CSR itu ke Desa Pariti itu setiap tahun per perusahaan itu 25 juta. 25 juta. Ada berapa perusahaan di sini Pak? Yang terakomodir waktu itu 4 perusahaan. 4 perusahaan. Berarti dikali 4 berarti 100 juta per tahun. Per tahun. Ya. Itu kesepakatan itu tahun berapa Pak Desa? 2019. 19. Oke Pak Desa, 2019 ada kesepakatan per perusahaan 25 juta. 25 juta. Jadi ada 4 perusahaan besar yang ada di sini, maka setiap tahun mereka harus kontribusi 25 kali 4 berarti 100 juta. Nah, realitanya seperti apa Pak Desa? Jadi baik, tahap pertama itu 2021. Perusahaan menganggarkan 100 juta. 100 juta. Oke, mereka sepakat. Tapi di pembayarannya itu hanya 95 juta. Wait, minus 5 juta? Ya, minus 5 juta. Ini 5 juta kemana? Tidak tahu. Ya, artinya biar kata orang kasih 95 juta. Terima saja ya. Jadi katong duduk bersama dan bentuk tim untuk eksekusi juga anggaran untuk bagi kedua dusun yang terdampak. Oke. Seroja waktu itu, yaitu dusun 1 dan dusun 4. Dusun 4. Tahan sedikit Pak Desa. Kesepakatan bersama. Maka realisasi ya. Oke, itu supaya clear. Jangan sampai bilang ini BPD mau, desa mau. Jadi 70-an juta lebih itu ke dusun 4 karena dampaknya paling besar. Untuk normalisasi bantaran sungai yang jebol karena banjir. 20 juta lebihnya ke dusun 1 untuk pembuatan deker. Dan pengecoran lantai deker, kan? Pengerasan crossway. Pengerasan jalan dengan material itu ada 80 red. Itu 2000 realisasinya 2022. Oke. Jadi realisasi tahap kedua 2022 punya perusahaan realisasinya realisasi 2023. Pembayarannya di 2024. Pembayarannya 2024. Ada kesepakatan bersama 2020-nya belum dibayar. Oh, jadi langgar 1 tahun. Langgar 1 tahun. Nah, pertanyaannya
yang CSR 2022 itu kemana Pak Desa? Ya belum dibayarkan ke desa. Karena setiap pembayaran dari perusahaan tentang CSR pasti berlangsung di kantor desa. Ya. Yang hadir BPD, Saksi ya? Babin Kantikmas, Oke. dan pihak kecamatan, camat sendiri. Oke, menyaksikan. Menyerahkan Oke. anggaran CSR dari perusahaan. Jadi untuk pembayaran 2022 belum ada Sampai sekarang. sampai sekarang. Berarti ada tunggak yang pertama realisasi 95, masih minus 5 juta. Iya. Tahun kedua belum ada sama sekali, berarti sudah 105 juta. Kita kasih clear ini. Nah, tahun berikutnya ada Pak Desa. Tahun 2023-nya belum. Oh, 2003 dibayar, 2004 baru-baru. 2004-nya yang belum. Oke, 2023 dibayar sebesar 100 juta. 100 juta. Itu minta maaf, kesepakatan bersama itu buat apa Pak Desa? Untuk pengeboran air untuk antisipasi lahan pertanian yang kering di Namodale, kawasan sawah Namodale. Oke, tapi kesepakatan bersama Iya. toh, bukan Pak Desa atau Pak BPD yang dulu diam-diam langsung gali. Setiap CSR yang datang potong panggil dan musyawarah Musyawarah bersama. bentuk tim dan tim. Nanti prioritas apa yang untuk kepentingan masyarakat yang dipakai. Dan itu sudah terrealisasi. Dilakukan. Sudah terrealisasi. Pengeboran ada untuk mengirim pesawahan di Namodale. Oke, berarti kita clear. Siap. 2023 terbayar. 2024 ini sudah 2025 Pak Desa. Ya. Saya dan BPD sudah bersurat. Oh, sudah bersurat ke perusahaan. Empat perusahaan Secara besar. etika kan potong harus saling menghargai, jadi artinya potong menunggu. Setelah bersurat ke perusahaan untuk merealisasi 2022. Ya. Entah nanti sebentar realisasinya 2024, potong juga Tidak tahu. tidak tahu. Intinya kotong sudah bersurat resmi, karena kotong mau dapat sesuatu kan butuh menghargai orang. Iya, iya. Jadi entah kapan mau realisasi, kotong menunggu. Iya. Tapi Tapi tanggung jawab kesepakatan mereka wajib dong, karena sudah buatkan dalam satu MOU atau surat pernyataan. berpikir kalau soal kesepakatan itu kan kotong bukan sembarang bikin kesepakatan. Duduk Kembali, bersama. duduk bersama. Nah, itu harus komitmen dong, Iya. konsisten toh. Secara etika kan kotong juga mungkin mau menuntut itu CSR, tetapi secara Kewajiban. Kewajiban. Ya, wajib untuk memberikan, kotong karena memang itu hak, ya. hak dari masyarakat yang ada di Desa Pariti. Begitu. Oke. Takutnya orang menganggap bahwa perusahaan Subayang ke polisi. Nah, dia juga itu yang soal potong mau kasih lurus seperti itu. Oke, masih ada lagi? ya mungkin apa yang menjadi tanggung jawab bersama kotong perusahaan menjadi sebuah kesepakatan, ya kotong menunggu kapan perusahaan mau mengakomodir itu, kotong juga memaksa. Hanya kotong juga berpesan di perusahaan, jangan terlalu lama lah, soalnya resikonya kotong dan BPD di sini yang dapat seolah-olah bahwa kotong sudah terima itu anggaran tapi tidak dipublikasikan di masyarakat. Baik. Pas. Baik, pemirsa, kita telah mendengar bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, bahwa sudah ada kesepakatan untuk mengeksekusi atau menjalankan tugas peran masing-masing, di mana perusahaan setiap tahun itu bertanggung jawab untuk membayar CSR kepada pemerintah desa untuk membangun pembangunan di wilayah Desa Pariti. Namun dalam realitanya hanya sejak berjalannya waktu baru 2 kali terrealisasi. Ada 2 tahun yang belum terrealisasi, 2022-2024. Karena itu diminta kepada pihak perusahaan untuk sesegera mengeksekusi kesepakatan yang telah dibangun bersama-sama. Karena memang itu menjadi tanggung jawab perusahaan, dan masyarakat yang berada di Desa Pariti punya hak untuk mendapatkan CSR itu demi pembangunan Desa Pariti untuk ke depan lebih baik lagi. Sekali lagi, 4 perusahaan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kesepakatan itu. Jika tidak menyelesaikan, maka tuntutan dari masyarakat kita tidak tahu. Iya, bukan kita mau memprovokasi, bukan kita mau mencari siapa salah, siapa benar. Tugas kita, bagaimana kita bisa mencari solusi sehingga masyarakat boleh dapat menerima hak-hak mereka. Terima kasih Pak Desa, mohon maaf Ya, Pak. jika terlalu
mengganggu aktivitas Pak Desa. Saya telepon juga hampir tiap hari karena pikir Pak Desa jangan sampai ada sakit. Tapi ternyata memang waktu juga ya Pak Desa dengan kesibukan dan Pak BPD juga. Dan semoga tayangan ini boleh dapat dilihat oleh pihak terkait untuk mari kita duduk bersama dan menyelesaikan polemik ini sehingga masyarakat di sini boleh menikmati berkat yang ada. Demikian ngobrol pintar bagian pertama. Saya Yupiter Donati dari Desa Pariti, Kecamatan Sulamo, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.